selama puasa, atas nikmatnya kita dapat berkumpul pada mengikuti seleksi pelatihan yang ada di Departemen Komputer khusus untuk para inklusi atau pendidikan pelatihan kita. Nah, kita patut berbangga semua. Yang dijalankan ini benar-benar profesional karena peserta ada lo. Lu siapin semuanya. Di sini ada Lu select siapin. Ya, saya mau tuh nanti mau bikin laporannya masing-masing. Ya, jadi hari ini kita pembukaan untuk seleksi penerimaan pelatihan kejuruan. Ada 3 kejuruan. Yang pertama menyangkut masalah kejuruan operator komputer, kemudian yang kedua video editor, kemudian yang ketiga barista. Nah, hari ini kita tercatat dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta yang membuka kelas reguler untuk kaum disabilitas. Nah, tadi pada saat acara pembukaan sudah saya sampaikan bahwa akan ada seleksi pembukaan penerimaan calon peserta kejuruan operator komputer untuk kaum disabilitas. Dan mereka-mereka yang daftar tadi kita juga sudah bicara, ada yang dari tunarungu, tunanetra, tunadaksa, kemudian juga ada dari kaum bipolar, ada juga yang dari autis. Nah, ini mereka-mereka yang kita beri kesempatan untuk ikut seleksi kegiatan kejuruan pelatihan operator komputer. Nah, nanti angkatan ketiga ini kita sebut itu diperuntukkan untuk kaum disabilitas di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur. Berarti untuk disabilitas sendiri ini angkatan pertama, Pak ya? Betul, angkatan pertama dan mungkin tercatat di Pemprov DKI yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk kaum disabilitas. Nah, ini di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur. Ada berapa, Pak? Pesertanya ini ada 20 orang. Nah, nanti kita lagi seleksi, tadi yang sudah tercatat di dalam daftar yang ikut pendaftaran ada 28 orang. Nanti akan kita seleksi sehingga ada 20 orang untuk mengikuti kejuaraan operator komputer. Berarti untuk instrukturnya sendiri sudah disiapkan khusus, Pak ya? Oh, sudah. Jadi nanti ada pendampingan, kemudian juga ada dari bahasa isyarat yang nanti akan terus mendampingi kita. Dan program ini sebenarnya juga sudah kita lakukan sejak tahun 2022 kemarin. Tapi program itu kita lakukan secara melalui mobil training unit yang kita kirim ke panti-panti sosial yang memang ada kaum disabilnya. Gitu. Berarti untuk sementara hanya satu kejuruan aja? Ya, ini untuk satu kejuruan operator komputer, dan rencana kami mudah-mudahan kita bisa realisasikan. Kami sedang menyusun juga program untuk tahun depan, mudah-mudahan bisa kita libatkan tidak hanya untuk operator komputer, bisa seperti pelatihan barista, bisa pelatihan untuk tata boga, bisa pelatihan untuk make up artis yang ada di kita, tata busana, dan nanti akan terus kita kembangkan. Jadi tidak hanya satu kejuruan untuk kaum disabil. Ada target dari Pak untuk kaum disabilitas ini di pelatihan? Kalau target itu kita memang sudah punya target setiap tahunnya. Untuk tahun ini kita mendapat target 1.300 peserta dengan 4 angkatan di 16 kejuruan. Nah, makanya untuk target itu bisa kita libatkan di dalamnya. Kalau nanti katakan di 1.300 tahun depan pun pasti ada peningkatan. Nah, tidak hanya nanti yang 20 orang ini. Bahkan mungkin kita bisa sekitar ya kurang lebih 20-25% kita harapkan mudah-mudahan disabilitas bisa ikut di dalam program pelatihan reguler. Kalau untuk informasinya sendiri, apakah BPKD bekerjasama dengan panti sosial atau untuk umum? Secara umum kita kan memberikan fasilitas ini kepada warga DKI Jakarta yang berKTP DKI Jakarta. Ini tidak, memang kita sudah berkolaborasi, kita sudah bekerja sama dengan yayasan-yayasan. Kemudian terutama kita fokus memang di panti sosial yang memang ada binaannya. Dan di timur ini sepengetahuan saya memang paling banyak untuk panti sosial yang menampung kaum disabil. Nah, ini kita juga masih terus bekerja sama dengan mengirimkan mobil-mobil training unit ke panti-panti sosial. Ini untuk kelas mobil training ini kita kirim, mereka pelatihannya selama 20 hari dan pesertanya memang dibatasi hanya 10 orang.